Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Gimana kabar mulur? Semoga dalam keadaan sehat ya. Boleh di absen dulu dari kota mana? Sedulur yang hadir. Oke, fokus dengan suaraku saja ya. Kartu-kartu ini hanya sebagai objek agar ada yang direkam aja. Gitu. Kali ini kita akan coba ulas ya. Kita akan coba kupas beberapa faktor yang menyebabkan hubungan percintaan atau hubungan kamu dengan seseorang itu menjadi tidak romantis. Faktor apa saja yang menyebabkan itu? Jadi nanti fokus aja ya. Kayak gitu. Wow. Mengapa sebuah hubungan yang awalnya penuh perhatian, kejutan, dan kata-kata manis perlahan berubah menjadi hubungan yang terasa biasa saja? Bahkan ada tuh pasangan yang hidup bersama bertahun-tahun tetapi hampir tidak pernah lagi menunjukkan sikap romantis. Ya mungkin orang tuamu atau tetanggamu yang sudah lama menikah kayak gitu ya. Apakah cinta mereka sudah hilang? Jawabannya belum tentu. Faktanya, hubungan yang tidak romantis seringkali bukan disebabkan oleh hilangnya rasa cinta, melainkan oleh berbagai faktor yang perlahan mengikis kehangatan dalam hubungan. Romantis itu bukan hanya tentang memberikan bunga, hadiah, atau makan malam yang mewah, lur. Romantis adalah bagaimana dua orang saling menghargai, saling mendengarkan, memberikan perhatian, dan membuat pasangannya merasa dicintai. Ketika hal-hal sederhana ini mulai menghilang, hubungan akan terasa hambar meskipun keduanya saling mencintai. Gitu loh. Oke. Dalam penyebab hubungan menjadi tidak romantis, biasanya ya penyebab pertama nih, kurangnya komunikasi. Banyak pasangan menganggap pasangan sudah memahami apa yang mereka rasakan tanpa perlu diungkapkan. Ayo, siapa nih yang kayak gitu? Padahal manusia tidak bisa membaca pikiran orang lain. Ketika komunikasi mulai berkurang, kesalahpahaman akan semakin sering terjadi. Pasangan yang dulu terbiasa ngobrol ya selama berjam-jam, kini berbicara seperlunya. Percakapan yang hangat berubah menjadi pembicaraan tentang pekerjaan, tagihan, urusan rumah tangga gitu. Akibatnya hubungan kehilangan kedekatan emosional yang menjadi pondasi romantisme. Oke, gitu. Penyebab yang kedua ya biasanya itu bisa tentang rutinitas yang monoton. Jadi kayak gitu-gitu aja gitu. Setiap hari melakukan hal yang sama dapat membuat hubungan terasa membosankan. Bangun pagi, bekerja, pulang, makan, tidur, lalu mengulang pola yang sama setiap hari. Kesibukan membuat pasangan lupa menciptakan momen spesial. Padahal romantisme sering lahir dari pengalaman baru, perhatian kecil, dan waktu berkualitas bersama. Ya toh? Begono. Begitu. Kemudian penyebab ketiga biasanya karena stres, tekanan hidup, masalah ekonomi, pekerjaan, pendidikan, hingga tanggung jawab keluarga yang seringkali menguras energi seseorang. Dan ini yang sedang kita rasakan ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sudah menjadi kepala rumah tangga nih gitu. Saat seseorang merasa lelah secara fisik maupun mental, ia cenderung kehilangan semangat untuk menunjukkan kasih sayang. Bukan karena tidak mencintai, tetapi karena pikirannya dipenuhi oleh berbagai beban. Ini bapak-bapak dan para ibu-ibu tolong dipahami. Benora ribut terus. Gitu loh, lor. Penyebab keempat adalah kurangnya penghargaan terhadap pasangan. Banyak orang lebih mudah mengucapkan terima kasih kepada orang lain gitu daripada mengucapkan kepada pasangan sendiri.
Ayo, ketampar nggak lo? Desang gitu. Iya parah. Mereka menganggap perhatian pasangan sebagai sesuatu yang biasa, sehingga lupa memberikan apresiasi. Padahal ucapan sederhana seperti terima kasih, aku bangga padamu, aku senang kamu ada, itu dapat membuat pasangan merasa dihargai dan dicintai. Sesederhana itu. Jangan lupa-lupa lagi lah ya. Gitu loh lur. Oke, selanjutnya penyebab kelima ya. Biasanya tentang ekspektasi yang tak sesuai realistis ya, tak sesuai realita ya, seperti film, drama, novel, dan media sosial sering menggambarkan hubungan yang tampak sempurna. Wah, ini ya suka nonton sinetron nih, jangan mudah kehanyut gitu. Akibatnya sebagian orang berharap pasangan selalu romantis setiap saat, ketika kenyataan tak sesuai harapan. Mereka merasa kecewa, padahal hubungan yang sehat bukan hubungan yang selalu dipenuhi dengan kejutan, melainkan hubungan yang konsisten, memberikan rasa aman dan saling mendukung, gitu, saling mendukung. Ya lur ya, harus saling dukung dong, bukan saling menyalahkan gitu. Oke, selanjutnya yang berapa tadi, ke-6 ya. Ini tentang kebiasaan yang mengabaikan hal-hal kecil. Hubungan yang kuat ya dibangun dari tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Contoh nih ya, menanyakan kabar, senyum sesaat bertemu, senyum kecil, atau menanyakan kabar, atau melakukan suatu sentuhan fisik nih. Contoh kayak meluk pasangan gitu, atau mendengarkan cerita mereka tanpa memainkan ponsel. Hayo loh, ketampar lagi nggak loh? Ya, ini digilirin diajak ngobrol, diajak cerita, ya, sibuk dengan HP, ampun lah pokoknya. Oke, ketika seseorang sedang bercerita, terus seseorang tersebut memainkan suatu ponsel ya, itu adalah bentuk romantisme yang sering dianggap sepele. Ketika kebiasaan kecil ini hilang, kedekatan emosional perlahan ikut memudar. Jadi memang terkadang handphone itu bisa memberikan dampak tertentu gitu loh, dan bisa menciptakan suatu asumsi. Seseorang tuh bisa ngerasa nggak dihargai hanya karena aktivitas kecil, yaitu handphone tadi. Oke, di sini saya perjelas lagi ya, seperti itu kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita ngobrolnya santai-santai saja. Kemudian yang ketujuh ya kan. Yang ketujuh itu biasanya tentang konflik yang tidak pernah diselesaikan. Pertengkaran adalah hal yang wajar dalam suatu hubungan loh. Namun jika konflik hanya dipendam tanpa penyelesaian, luka emosi akan menumpuk. Ya kan? Akibatnya pasangan menjadi dingin, menjaga jarak, dan enggan menunjukkan kasih sayang. Mereka hidup bersama tapi hati mereka semakin jauh. Makanya jangan pendem. Ya, ceritakan, keluarkan unek-unekmu. Kalau mungkin mau cerita dengan pasangan tapi bla 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 bla, takut inilah itulah, ya mungkin kamu bisa cari seseorang, teman kayak atau siapa, ajak cerita. Setidaknya unek-unekmu tuh bisa kamu ceritakan tuh udah cukup lah gitu, biar kamu bisa semakin ringan gitu loh ya. Jadi jangan terlalu suka mendem. Nah, orang yang suka mendem pada akhirnya apa? Secara tanpa disadari, sikap dan sifat mereka tuh kayak berubah gitu, tapi mereka nggak sadar kalau dirinya tuh berubah. Orang-orang di sekitarnya sangat menyadari bahwa ini orang beda, ini orang berubah gitu. Ya biasanya disebabkan oleh hal-hal tersebut. Begitu sih lor. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 ya. Kurangnya waktu yang berkualitas. Banyak pasangan tinggal serumah tapi jarang benar-benar bersama. Mereka sibuk dengan pekerjaan, media sosial, nonton lah, yang inilah, itulah, atau sibuk dengan urusan masing-masing.
Waktu yang dihabiskan bersama belum tentu menjadi waktu yang berkualitas jika masing-masing lebih fokus dengan layar handphone, lagi-lagi ke handphone kan, daripada percakapan kepada pasangan itu sendiri. Kuapa tak kuliti. Oke, selanjutnya adalah yang ke-9 tadi ya. Hilangnya rasa penasaran terhadap pasangan. Saat masa pendekatan, ya kan, seseorang ingin mengetahui semua hal tentang pasangan. Wih, ini ingat zaman dulu ya kan, zaman-zaman kamu deket nih, PDKT nih gitu kan. Setelah bertahun-tahun bersama, rasa ingin tahu sering menghilang, padahal manusia terus berkembang. Pasangan kita hari ini mungkin memiliki mimpi, ketakutan, atau harapan baru yang belum pernah kita tanyakan. Terus, mengenal pasangan adalah salah satu cara menjaga romantisme. Itu bagian ya. Ya nanti pelan-pelan lah ya diolak-alik lagi. Ya pelan-pelan coba untuk memahami, tapi kecilkan dulu egonya nih. Yang biasa jadi penghalang itu kan adalah ego gitu. Kok aku sih yang harus ngertiin dia, yang harusnya ngertiin itu kan dia. Waduh, kacau tuh. Ampun dah, udah ketemu orang kayak gitu itu loh ya. Ya semoga yang hadir di sini itu adalah orang-orang yang berhati yang sangat luas, orang-orang yang selalu berlapang dada. Begitu, lur, ngono loh. Oke. Selanjutnya adalah yang terakhir ya mungkin ya. Tidak memahami bahasa cinta pasangan. Setiap orang memiliki cara berbeda dalam merasakan kasih sayang. Ada yang merasa dicintai melalui kata-kata, ya kan? Ada yang melalui waktu bersama, yaitu sentuhan, atau mungkin bantuan kecil atau hadiah kecil. Ketika seseorang memberikan kasih sayang dengan cara yang berbeda dari kebutuhan pasangan, keduanya bisa sama-sama merasa kurang dicintai, meskipun sebenarnya saling berusaha. Begitu. Oke, ya nanti diolah-alik lagi lah ya. Itu adalah beberapa saja sih faktor. Sebenarnya kalau bicara tentang faktor tuh pasti banyak banget ya kan. Ya semua kembali ke diri masing-masing. Yang jelas tuh mulai memperkecil ego aja sih, itu yang sangat penting. Ingat ya, mengalah bukan berarti kalah gitu loh. Ya terkadang hubungan percintaan itu ya perlu adanya suatu perjuangan ya, perjuangan untuk mendekati atau untuk merubah kembali situasi dan kondisi yang sedang terjadi, yang mungkin selama ini panas, yang selama ini ya gitulah komunikasinya parah banget dan sebagainya. Itu jangan selalu menunggu. Kebiasaan orang adalah selalu menunggu. Ya harusnya dia duluan dong, wong dia begini, wong dia begitu, kenapa harus aku, kenapa harus ini. Ya ampun dah kadang. Ya itulah kadang ego itu, ketika ego menguasai diri manusia ya maka ego itu akan menjadi sesuatu yang toksik gitu. Ego tuh bisa positif karena ego tuh bisa melindungi diri kita dari sesuatu, itu ego. Tapi ketika ego itu terlalu berlebihan ya maka akan menjadi sesuatu yang toksik.